apa sih yang dinamakan batik? Jadi yang dinamakan batik itu yaitu proses pembuatan kain dengan menggunakan lilin panas. Jadi kalau tidak menggunakan lilin yang panas itu tidak bisa dikatakan batik, Mas. Kita sudah mulai mengumpulkan data. Jadi dengan tim museum itu mengumpulkan data 17 kabupaten kota itu kita datengin, lalu kita mengumpulkan data-data jenis ukiran. Assalamualaikum ibu-ibu, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kayaknya lagi fokus dengan mencanting ya. Iya. Motif apa nih? Pohon sawit. Oh, pohon sawit. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tresno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Podcast ini juga bisa kalian dengarkan di aplikasi Spotify tetap dengan nama Cukup Pedas. Nah, seperti yang pemirsa Cukup Pedas lihat, saya sekarang berada di tengah-tengah perajin batik Rumah Batik Palembang yang ada di perumahan Gria Duta Lestari Blok C1 Kelurahan Talang Betutu. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa meski berada di boleh dikatakan pinggiran kota Palembang, namun kreasi dari Rumah Batik Palembang inilah yang membuat Gubernur Sumatera Selatan tertarik untuk membelinya pada saat pameran bersama Museum Negeri Sumatera Selatan. Bagaimana kreasi dari Rumah Batik Palembang ini? Kita langsung mewawancarai dengan pemilik Rumah Batik Palembang, Kak Agus Sariyandi. Halo Kak Agus. Mas Tresno. Assalamualaikum. Apa kabar? Oh, alhamdulillah sehat walafiat. Sudah lama datang. Alhamdulillah baru nih Kak, baru lihat kayaknya ini anak didik atau apa nih Kak? Iya, ini rata-rata anak masih saudara. Oke. Cuman kemarin tuh ada beberapa dia mengajak kawan-kawan di sini kan untuk edukasi di sini. Jadi di sini juga tempat ini, Mas, tempat bentuk edukasi batik, khusus batik tulis maupun batik cap. Oh, jadi warga-warga di sini kita edukasi untuk membuat batik. Tetap. Jadi untuk anak-anak yang sekolah, kemarin kan sempat anak-anak sekolah itu kan daring. Jadi waktu dia kan lebih banyak di rumah. Nah, itu saya gunakan untuk mereka edukasi di sini. Jadi teman-teman. Jadi mereka inilah yang melatih anak-anak itu. Jadi rata-rata masih SMP nih atau inilah sudah SMA, ini masih SMP, ini malah jadi yang SD. Oke. Tapi sudah bisa mereka tuh untuk melatih anak-anak di sini. Artinya agar tetap terlestarikan lah. Iya, mudah-mudahan batik Palembang ini. Batik membatik itu kan menjadi suatu budaya nanti, budaya batik khususnya untuk Sumatera Selatan kan batik kita lebih giatkan lagi. Nah, pemirsa Cukup Pedas, saya sekarang sedang bersama dengan Kak Agus. Kak Agus saya kepanggil ya. Oh, boleh. Kak Agus ini adalah pemilik Rumah Batik Palembang dan biasa dikenal Rumah Batik 17 ya Kak? Rumah Batik 17. Nah, kenapa tuh Kak Rumah Batik 17? Ada angka 17? Nah, sebenarnya sih secara kebetulan rumah batik ini memang saya bentuk dari 2017. Oh, 2017. 2017 dan angka 17 itu menurut saya sangat spesial karena saya juga lahirnya di tanggal 17, Mas. Tanggal 17 juga. Iya. Bulan 7. Bulan Agustus. Oh, bulan 8. Jadi 17 Agustus kemarin. Makanya Rumah Batik 17 saya buat itu karena kenapa rumah batik? Karena menurut saya rumah ini menjadi suatu rumah produksi juga edukasi. Betul. Jadi tempat pondoknya edukasi tentang batik, teknik batik maupun proses sampai dia bisa produksi. Jadi kita didik di sini. Oke, kan kalau ya batik Palembang ini kan cukup awam juga nih Kak Agus, dikenal oleh pemirsa mungkin secara umum lah. Biasanya kan orang mengenal itu ya batiknya berasal dari Jawa seperti itu. Nah, mungkin ada ciri khas tersendiri atau ada sejarah sendiri. Sebenarnya sejarah batik Palembang sendiri, walaupun Palembang kita bicara Palembang yang luas, Palembang yang mencakupi Sumatera Selatan, karena dulu walaupun di daerah Bengkulu, walaupun di daerah Lahat itu tetap mengatakan itu batik Palembang. Kenapa? Karena masuknya batik itu memang dari Palembang.
Dari Palembang itu mempunyai suatu pusat budaya, juga sebuah pusat ekonomi. Jadi kalau menurut kita menarik sejarah batik itu sendiri, sebenarnya itu memang batik itu memang dari Jawa. Asalnya memang dari Jawa. Dari daerah Lasem namanya. Maka di Palembang itu dikenal dengan batik Lasem, Laseman. Laseman itu karena dibuat di kota Lasem. Dibuat kota Lasem, dan itu dikembangkan. Nah, perkembangan batik itu sebenarnya sejak era Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, dibantu juga dengan kesultanan yang ada di Cirebon, di Demak, itu memperkuat batik Palembang. Maka di situ dikenal dengan batik Palembang. Nah, itu sudah mulai proses di Palembang sendiri, sudah mulai proses pembuatan batik khusus untuk di Palembang. Oh, jadi baru-baru inilah perajin batik Palembang seperti Kak Agus ini yang mulai menggiatkan kembali. Iya, karena mungkin perkembangan zaman ya, modernisasi. Jadi perbatikan tradisional itu lambat laun hilang karena proses digitalisasi batik. Seperti batik printing digital, itu kan memakan produksi-produksi tradisional. Nah, maka dari itu saya 2014 saya di Jogja sampai 2017 saya berpikir bahwa saya harus memperkuat teknik batik di sana di Balai Besar Batik Jogja, dan saya bawa ke sini berencana akan mewujudkan bahwa batik Palembang itu akan dihidupkan kembali. Ya, makanya ada anak didik ini yang masih anak-anak muda yang kita alhamdulillah kita kasih latihan. Minat anak muda sangat antusias dengan membatik ini, seperti yang kemarin kita lakukan pameran bersama di museum, dan juga ada workshop batik di sana kemarin. Itu peminatnya sampai 70 orang, itu sangat antusias menurut saya, dan mereka meminta edukasi selanjutnya. Mungkin ke depan dengan museum Balaputra Dewa itu akan membuat suatu workshop batik yang lebih giat lagi. Nah, khusus di perumahan Duta Lestari ini sendiri ada berapa nih Kak anak-anak seperti ini yang memang berminat untuk belajar batik? Untuk anak-anak ini masih taraf edukasi ya, edukasi. Jadi saya tidak akan memberatkan mereka untuk setiap hari datang ke sini, karena saya berusaha untuk mengedukasi generasi. Nah, edukasi generasi ini kita tidak bisa sekaligus, karena taraf generasi saat ini kan beda dengan generasi dulu. Nah, jadi tahap pelajarannya itu memang harus kita cerna, benar-benar cerna. Tapi kita mempertahankan tradisional seperti ini kan? Iya, benar. Jadi saya berminat akan mempopulerkan yang tradisional. Jadi tradisionalnya ada dua macam, Mas. Ada yang batik tulis, ada juga batik cap. Batik cap itu memakai stem, tetap memakai lilin tinta ini. Jadi sedikit edukasi, Mas. Untuk batik sendiri, sebenarnya kita harus mengetahui dulu bahwa apa sih yang dinamakan batik. Jadi yang dinamakan batik itu yaitu proses pembuatan kain dengan menggunakan lilin panas. Jadi kalau tidak menggunakan lilin yang panas itu tidak bisa dikatakan batik, Mas. Kuncinya lilin panas tadi. Lilin panas. Jadi seperti kita ketahui proses digital tidak menggunakan lilin panas itu tidak bisa dikatakan batik. Namun bisa dikatakan kain yang bermotif batik. Nah, jadi itu yang memang harus kita sosialisasikan dulu, bahwa yang mana batik, yang mana yang bukan batik. Jadi alhamdulillah di tempat kita ini yang saya terapkan memang batik menggunakan lilin panas, sistem canting, juga sistem tulis langsung seperti batik tulis yang kita ketahui, Pak. Batik Palembang ini kan ya mungkin cukup awam seperti yang saya sampaikan tadi kan, bahwa kalau batik Palembang ini kan cukup awam juga nih di tengah masyarakat ya, terutama generasi muda kan. Nah, mungkin ada perbedaan nggak nih Kak antara batik Palembang dengan batik di Jawa? Jadi sebenarnya kalau kita menurut dari asal sebenarnya dulu permulaan itu mempunyai kesamaan.
mempunyai kesamaan antara batik yang diproduksi di Jawa dengan batik yang diproses di Palembang, mempunyai kesamaan. Lambat laun karena di era keislaman, nah itu ada perubahan, jadi ada perubahan motif. Jadi di era Islam itu sendiri tidak membenarkan atau tidak membetulkan kalau motif-motif itu berbentuk hewani atau berbentuk orang, atau karena gambar yang ada makhluk hidup yang ada di itu kan tidak diperbolehkan dalam syariat Islam kan. Nah, makanya di situ ada pergeseran Mas, pergeseran motif. Jadi khusus di Palembang itu sendiri karena keislamannya kuat. Jadi motif-motif itu mulai dihilangkan. Jadi ciri khas motif Palembang itu sendiri tidak menggunakan bentuk hewani atau makhluk hidup. Kalaupun tetap ada, misalnya di motif burung, tetap ada itu di motif Palembang, itu tidak utuh. Jadi kalau burung itu mungkin sayapnya, matanya ada, sayapnya atau cakarnya saja, atau gitu. Tidak utuh seperti bentuk yang utuh. Nah itu menjadi suatu ciri khas. Dan juga sebenarnya ciri khas di Palembang itu sendiri kan seperti yang kita ketahui kan motif rebung, bunga-bunga, motif rebung yang seperti ada di Songket, motif seperti gunung yang rebung, itu menjadi suatu ciri khas juga. Makanya di tiang-tiang rumah-rumah dahulu, rumah-rumah limas, itu ada yang berbentuk segitiga-segitiga, itu sudah diaplikasikan di motif Palembang. Ke motif batik ini? Ke motif Palembang yang dulu. Nah, aku dengar juga motif-motif yang ada di daerah itu juga bakal kita aplikasikan di batik juga nih kayaknya. Nah iya, alhamdulillah kemarin kan sudah membuat juga suatu MOU kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumsel yang dimotori oleh Pak Ova, juga dengan Museum Negeri Sumatera Selatan yang dimotori oleh Pak Chandra. Kita sudah mulai mengumpulkan data. Jadi dengan tim museum itu mengumpulkan data 17 kabupaten kota itu kita datengin, lalu kita mengumpulkan data-data jenis ukiran yang terukir di rumah limas atau di ukiran yang ada di Bantuk Batu. Nah itu akan dijadikan menjadi motif khas Sumatera Selatan. Jadi setiap daerah itu ada motif masing-masing, ciri jadi khas mereka. Setiap 17 kabupaten kota itu mempunyai ciri khas seperti yang di OI mempunyai ukiran di Tanggaraja, yang seperti di Ranau yang pernah kita lihat kemarin itu di rumah Pangeran Singajuru, itu mempunyai motif yang khusus. Namun di kesemua itu akan dihimpun menjadi satu, itulah menjadi batik Sumatera Selatan. Seperti itu. Seperti itu. Memang ada ciri khas Sumatera Selatan yang merupakan kumpulan dari beberapa 17 kabupaten kota. Oke, baik Kak Agus, mungkin itu akan kita lanjutkan di sesi kedua. Berhubung juga untuk sesi pertama ini ya lumayan lama juga nih, durasi sudah cukup lama juga. Nah, mungkin jadi untuk hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa Rumah Batik Palembang ini ya sebagai salah satu upaya untuk melestarikan batik dengan memberdayakan generasi-generasi muda yang ada di perumahan ini, seperti itu Kak ya. Baik, pemirsa Cukup Pedas, kita lanjutkan ke sesi kedua, masih di Rumah Batik Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.